Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitriana dari kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran validitas tes hasil belajar. Validitas merupakan ukuran ketepatan tujuan tes atau alat ukur dan memenuhi persyaratan tes. Validitas tes menunjukkan seberapa baik tes tersebut sesuai dengan atribut yang ingin diukur. Ada dua teknik yang digunakan untuk menentukan pengukuran validasi tes hasil belajar siswa. Yang pertama ada logical analysis, yaitu melibatkan analisis yang dilakukan secara rasional atau dengan logika. Pendekatan ini dikenal sebagai validitas rasional atau validitas ideal. Dalam hal ini ada dua segi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dari validitas isi. Validitas isi merupakan validitas dari sudut pandang tes itu sendiri sebagai alat untuk mengukur hasil belajar. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Yang kedua ada validitas konstruksi. Dapat dipahami bahwa validitas konstruk adalah validitas yang dinilai dari segi struktur atau kerangka. Suatu tes hasil belajar dikatakan memiliki validitas konstruk apabila soal atau item yang menyusun tes tersebut benar-benar akurat mengukur aspek berpikir. Yang kedua ada teknik empirical analysis. Empirical analysis adalah analisis yang dilakukan berdasarkan kenyataan empiris atau nyata. Analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan validitas ramalan. Validitas ramalan dari suatu tes adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan yang kedua ada validitas bandingan. Validitas bandingan ini disebut juga sebagai validitas pengalaman. Dalam uji validitas ini, data dari hasil tes yang didapat sekarang bisa dibandingkan dengan data yang diperoleh di masa lalu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes evaluasi yang tidak valid. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi tes evaluasi tidak valid ada 4. Yang pertama dari faktor proses pembelajaran. Disebabkan biasanya cara guru menyampaikan materi. Yang kedua, faktor karena siswa kurang dibimbing dan diajar dalam menyelesaikan contoh soal atau soal yang merupakan kisi-kisi yang akan diujikan. Yang kedua, faktor yang berasal dari dalam tes. Penyebabnya misalnya yang pertama arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen soal terlalu sulit. Yang ketiga, tingkat kesulitan item soal tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.